Ida Rohayati, panggil saja dengan sebutan Ida. Aktivitas saat ini yaitu belajar berbasis online. Saya berusia 21 tahun. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta dengan prodi psikologi. Aktivitas lain selain belajar, saya memiliki seorang anak perempuan yang cantik tentunya. Di usia 21 tahun ini, saya pernah bekerja di 2 tempat. Yang pertama ada di toko bunga, dan yang kedua sebagai server yang ada di kedai susu, kedai Momil yang berada di Yogyakarta. Saya memiliki kekurangan, mungkin kekurangan ini seharusnya sebagai kelebihan orang lain, tetapi berbeda dengan saya. Saya memiliki kekurangan tersebut, yaitu public speaking. Ya, saya memiliki kekurangan itu sangat fatal menurut saya. Tetapi saya memiliki keberanian untuk berani tampil di hadapan orang lain dengan cara bekerja itu tadi. Saya pernah menjadi server. Kalian tahu seorang server itu sebagai pelayan, di mana seorang pelayan saat dia mengalami kelelahan, saat dia memiliki banyak pekerjaan, tidak boleh ditampakkan di depan pelanggan, dan kita harus tetap tersenyum tanpa memperlihatkan kelelahan kita atau memperlihatkan apapun itu. Kita harus ramah dengan orang lain, kita harus bisa menanyakan menu-menu yang ada yang tertulis tanpa kita harus marah, walaupun dikomplain, walaupun kita mengalami komplain yang mungkin membuat kita dongkol, tetapi kita tidak harus menampakkan itu di situ. Kita hanya bisa tersenyum dan ada perbaikan setiap ada komplain. Saya memiliki kekurangan public speaking, dan saya mulai berani tampil setelah saya belajar berbicara di hadapan orang. Iya, awal saya bekerja saya hanya diam. Orang bertanya saya hanya menjawab, padahal tidak. Saya harus ramah. Halo, selamat siang kakak, seperti itu. Halo, selamat siang kakak, silakan masuk, menu yang ada di sini, bla 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 bla. Jika ada kekurangan atau jika ada yang mau ditambahkan, bisa angkat tangan, dan nanti saya akan langsung mengenai bapak dan yang lainnya. Saya mempunyai perbaikan public speaking saya dengan cara belajar. Dan yang kedua, perbaikan public speaking saya saat ini yaitu mendengarkan banyak orang berbicara. Mendengarkan banyak orang berbicara bukan berarti berbicara yang bertele-tele. Saya mendengarkan teman-teman saya berbicara. Kenapa mereka bisa berbicara di hadapan orang lain? Kenapa mereka bisa berbicara dengan ilmu atau berbicara itu berbobot? Saya mendengarkan itu, dan saya tahu sebelum mereka presentasi, mereka memiliki materi. Jadi apa yang mereka bicarakan itu sesuai dengan materi, bukan hanya sembarang berbicara saja. Seperti itu. Dan saya hanya belajar sebelum presentasi. Waktu awal-awal kuliah saya tidak tidak paham apa yang harus saya katakan, yang ada grogi, dan alhasil saya salah tingkah, saya salah berbicara, dan seterusnya. Tetapi saat ini saya tahu teknisnya, saya sudah tahu materi yang harus ditampilkan, materi apa yang harus dikatakan yang sesuai dengan itu. Jadi kita tidak bisa sembarang berbicara mengenai materi yang mungkin di luar dari apa yang seharusnya dipresentasikan. Peluang karir ini tentunya berkaitan tentang psikologi. Saya ingin berbicara di hadapan orang, walaupun mungkin saya hanya berbicara di 1, 2 orang, 3 saja. Saya tidak menginginkan karir saya memiliki karir atau pekerjaan yang banyak sekali orang. Saya hanya ingin berbicara dengan orang 2-3 saja. Dan yang lainnya, saya memiliki kelebihan, yaitu ingin belajar
untuk apapun itu.